Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS esai pendidikan anti korupsi punya saya sendiri dengan nama Desta Aditya dengan NIM 6670240109. Ya, latar belakangnya itu korupsi merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menjadi masalah yang serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Praktik korupsi telah ada sejak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat. Awal dilakukan secara sederhana, namun seiring perkembangan zaman, korupsi berkembang menjadi masalah yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dampak korupsi ini sangat merugikan pihak lain, karena korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak masyarakat yang dapat menimbulkan pandangan bahwa praktik ini telah menjadi hal yang lazim dalam pemerintahan. Dan jika dibiarkan, hal ini akan merusak moral bangsa dan dapat menghancurkan negara. Dan rumusan masalahnya itu, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan dan bagaimana seharusnya strategi korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Ya, di sini saya memakai dua tinjauan pustaka dengan dua teorinya itu. Menurut teori Donald R. Creasy, yaitu yang tentang segitiga kecurangan atau bisa dibilang fraud triangle theory, yaitu tekanan bisa berupa kebutuhan finansial atau ambisi pribadi, peluang yang muncul dari kelemahan sistem pengawasan, sedangkan rasionalisasi adalah pembenaran moral yang memungkinkan pelaku merasakan tindakan yang sah. Jadi menurut teori ini, ketika tindakan korupsi itu berawal terjadi karena ambisi pribadi yang serius untuk melakukan tindakan korupsi tersebut dan peluang yang muncul dari kelemahan sistem pengawasan yang akhirnya ambisi itu makin menaik, dan karena tindakan tersebut terjadilah rasionalisasi keadaan yang membenarkan moral untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, yang menyatakan dan merasakan tindakan yang dilakukan itu sah-sah saja. Yang kedua itu teori korupsi menurut Douglas North, yang menyatakan melihat korupsi sebagai hasil dari institusi yang tidak efisien. Menurutnya, korupsi muncul ketika biaya transaksi tinggi akibat aturan yang buruk, hak properti yang tidak jelas, atau penegakan hukum yang lemah, sehingga individu mencari jalan pintas melalui praktik ilegal untuk mengurangi biaya tersebut. Karena menurut Douglas ini ya bisa dibilang karena penegakan hukum yang lemah, terus biaya transaksi tinggi akibat aturan buruk, akhirnya tindakan korupsi jadi bisa dibilang dilegalkan seperti itu karena dua faktor tersebut atau dua indikator tersebut. Ya, di sini di pembahasan yang pertama itu ada kasus pra-kolonial, di mana pada zaman pra-kolonial ini korupsi muncul dan menunjukkan penindasan oleh kelas penguasa, di mana kerajaan seperti Mataram kuno yang birokrasinya terdiri dari priai dan abdi dalam bertindak sebagai pelayan raja. Mereka memaksa rakyat yang disebut wong cilik untuk membayar upeti, kerja paksa, dan ikut dalam peperangan. Korupsi di sini bukan hanya sekedar penggelapan uang ya, melainkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan penguasa, didorong dengan ajaran feodal yang mendapatkan raja sebagai pemilik mutlak atas rakyat dan sumber daya. Jenis dan pola korupsi yang dilakukan merupakan melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Di zaman pra-kolonial ini juga, kebijakan anti korupsi lebih bersifat normatif menurut ajaran agama dan norma sosial, di mana raja diharapkan menegakkan keadilan meskipun praktik sering gagal karena kekuasaan tersebut. Selanjutnya kita ke masa kolonial, di mana zaman kolonial Belanda memperburuk keadaan ini, di mana birokrasi yang menggabungkan sistem priai lokal namun tujuannya hanya untuk mengeksploitasi ekonomi itu sendiri. Kantor-kantor pemerintah seperti pengadilan dan kantor pajak lebih melayani kepentingan Belanda dan pegawai kolonial, bukan rakyat pribumi. Birokrasi lokal dipaksa merampas hasil pertanian logistik peran dengan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi kebutuhan penjajah tanpa memberikan pelayanan apapun kepada masyarakat.
Bisa kita ambil contoh kasus korupsi proyek Jalan Raya Pos tahun 1808 hingga 1811 pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya, dengan tidak membayar upah kepada para bupati, namun bupati ini mengkorupsi dana tersebut sehingga para pekerja yang seharusnya dibayar tidak menerima upah mereka tersebut. Jenis dan pola korupsi yang digunakan pada masa kolonial ini ya melakukan permasalahan kepada seseorang untuk kepentingan sendiri. Pada zaman kolonial Belanda, pemerintahan kolonial menggunakan sistem birokrasi modern dengan pengawasan ketat melalui inspeksi keuangan dan pengadilan, namun korupsi tetap ada karena fokus eksploitasi. Kita lanjut ke kasus Orde Lama di mana kasus Orde Lama itu terjadi pada tanggal 11 April 1960 di mana koran Panjawarta memuat berita tentang kasus korupsi yang melibatkan 14 pegawai negeri sipil di masa Orde Lama. Jenis dan pola korupsi yang digunakan adalah merugikan negara, yakni tindakan yang merugikan uang negara. Kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintah Soekarno untuk membangun ekonomi nasional pasca kemerdekaan, namun diwarnai oleh praktik korupsi yang merajalela. Pada Orde Lama ini juga melakukan pembentukan kantor urusan pegawai, KUP, dan lembaga administrasi negara atau LAN yang untuk rekrutmen dan pelatihan pegawai guna meningkatkan profesionalisme. Kita ke kasus Orde Baru, di mana kasus Orde Baru itu terjadi karena kasus Yayasan Supersemar menjadi salah satu contoh korupsi pada era ini dengan penyalahgunaan dana Yayasan Supersemar yang semestinya digunakan untuk beasiswa dan tersebut malah mengalir ke berbagai perusahaan milik keluarga dan kroni-kroninya pada Soeharto. Jenis dan pola korupsi yang digunakan adalah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Zaman Orde Baru ini juga memperkenalkan reformasi birokrasi dengan penekanan pada disiplin dan pengawasan meski efektivitas rendah akibat nepotisme. Pada kasus era reformasi itu terjadi pada kasus korupsi EKTP pada tahun 2011 terkait pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik dengan dana proyek sebesar 5,9 triliun yang dikorupsi dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Sejumlah pejabat tinggi termasuk anggota DPR dan menteri terlibat dalam kasus ini. Jenis dan pola korupsi yang digunakan adalah merugikan negara, yakni tindakan yang merugikan uang negara. Era reformasi membawa Undang-Undang Ombudsman tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Residen Reformasi Birokrasi yang menekan transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan etika dan hukuman yang tegas, namun implementasi terkadang masih menghadapi tantangan budaya lama. Terus kesimpulannya itu, di sini pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga berkelanjutan mengakar pada nilai-nilai integritas bangsa. Nilai integritas ini tercermin dalam Pancasila sebagai landasan moral, serta budaya gotong royong dan kejujuran yang telah lama diwariskan menjadi fondasi utama. Strategi yang ini dirancang sebagai model holistik yang melibatkan pendidikan, penguatan institusi, dan partisipasi masyarakat. Pertama, pada pendidikan integritas harus mulai sejak dini melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik. Yang kedua, penguatan institusi hukum dan pengawasan independen seperti KPK perlu didukung dengan teknologi digital untuk transparansi data. Dan poin yang ketiga, partisipasi masyarakat itu sendiri melalui mekanisme laporan daring dan gotong royong komunitas akan memberi kontrol sosial yang kuat. Jadi kalau ingin melakukan atau memberantas korupsi yaitu dengan 3 poin ini kita elaborasikan menjadi satu dan berawal dari kesatuan tersebut akhirnya tindakan korupsi di Indonesia untuk saat ini bisa kita kendalikan. Paling itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.